Awal bulan November ini, Indonesia diwarnai dengan berita penyitaan tanah milik Tommy Soeharto yang jumlahnya mencapai ratusan hektar dan terletak di beberapa lokasi. Tommy Soeharto sendiri adalah anak dari Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Presiden Soeharto. Berita penyitaan lahan milik Tommy Soeharto ini cukup heboh karena proses penyitaannya melibatkan ratusan personil TNI dan Polri. Ini tentu saja untuk menjaga proses penyitaan tanah agar tidak sampai pecah bentrok. Baik bentrok dengan warga, bentrok dengan orang-orang Tommy Soeharto sendiri, maupun bentrok dengan ormas atau preman yang mungkin saja bisa dikirim oleh pihak Tommy Soeharto. Alasan lain mengapa berita penyitaan ini tersebar cukup luas adalah karena Tommy Soeharto ini memiliki jejak mafia dan skandal yang tidak main-main. Bahkan, halaman Wikipedia yang menjelaskan tentang dirinya saja lebih banyak memuat mengenai kasus dan skandal Tommy Soeharto loh ketimbang prestasinya di bidang politik dan bisnis. Lalu, mengapa pemerintah menyita ratusan hektar lahan tanah milik Tommy Soeharto? Ini terkait dengan kasus hutang Tommy Soeharto kepada Bank Bumidaya yang menerima kucuran dana BLBI saat ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Tahun 1996, Tommy Soeharto memenangkan mandat dari pemerintah untuk menjalankan program pengadaan mobil nasional. Tommy Soeharto melalui perusahaan yang dibentuknya, yakni PT Timor Putra Nasional, mengimpor dan merebranding ribuan mobil impor untuk pemenuhan program mobil nasional tersebut. PT Timor Putra Nasional kala itu mengimpor mobil Kia Sevia dari Korea Selatan secara utuh atau completely built up atau CBU. Setelah sampai di Indonesia, mobil ini kemudian diganti brandnya, diganti emblemnya, dan diganti logonya menjadi mobil Timor. Lalu, mobil Timor ini digadang-gadang menjadi mobil nasional Indonesia. PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh Tommy Soeharto ini berhutang triliunan rupiah kepada Bank Bumidaya untuk mendapatkan modal operasional. Namun ternyata di tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang parah. Banyak bank kolaps dan masyarakat panik sehingga terjadilah rush atau penarikan dana rame-rame oleh masyarakat. Untuk mengatasi kekacauan ekonomi ini, pemerintah kemudian mengucurkan sederet bantuan untuk menjaga likuiditas bank-bank di Indonesia. Salah satu model bantuan, juga termasuk yang terbesar, yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Bank Bumidaya tempat Tommy Soeharto berhutang juga mendapatkan fasilitas BLBI ini. Tapi di tahun 1998, bank ini dimerger dengan beberapa bank lain, membentuk bank baru yang bernama Bank Mandiri. Walaupun sudah dimerger menjadi bank baru, tidak berarti hutang triliunan rupiah Tommy Soeharto ini akan menguap begitu saja. PT Timor Putra Nasional tetap dihitung memiliki hutang yang harus dilunasi kepada Bank Mandiri. Walaupun mungkin suatu saat perusahaan tersebut tutup, tetap saja Tommy Soeharto sebagai pemilik saham terbesar berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Menurut tinjauan pemerintah, Tommy Soeharto masih menyisakan 2,6 triliun rupiah hutang yang harus segera dilunasi. Namun, Mahfud MD selaku Menko Polhukam menyatakan bahwa sisa hutang Tommy Soeharto bisa jadi lebih dari 2,6 triliun rupiah. Bahkan bisa mencapai 7-8 triliun rupiah jika Tommy Soeharto mau memenuhi panggilan pemerintah dan menjalani pemeriksaan. Tapi sayangnya Tommy Soeharto mangkir dari pemanggilan dan dari tanggung jawabnya. Kasus BLBI ini sebenarnya kasus lama sejak era presiden-presiden sebelum Jokowi. Dulu di era SBY, kasus BLBI sempat tidak terdengar gaungnya. Di tahun 2021 ini, pengejaran dan penagihan terhadap pihak-pihak yang berhutang pada bantuan BLBI kembali riuh terdengar. Pada bulan Juni tahun 2021, pemerintah resmi membentuk Satgas BLBI untuk mengejar dan menagih para obligor dan debitur yang berhutang. Pembentukan Satgas BLBI ini ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi dan diberi batas waktu hingga 2023. Itu artinya semua penghutang, baik debitur maupun obligor yang menggunakan dana BLBI, mereka wajib membayar lunas hutang-hutangnya. Walaupun hutang itu sudah sejak era krisis moneter tahun 1997. Sudah 24 tahun berlalu, tapi masih banyak loh konglomerat yang belum melunasi hutangnya kepada negara.
Sebenarnya ada puluhan konglomerat yang terdaftar sebagai penghutang BLBI. Ini termasuk obligor dan debiturnya. Sekedar informasi, obligor ini adalah pemilik bank yang dulu menerima dana BLBI untuk menyelamatkan bank mereka dari kebangkrutan. Sedangkan debitur ini adalah nasabah yang berhutang kepada bank yang menerima dana BLBI. Baik obligor maupun debitur sampai 2021 ini masih banyak loh yang belum mengembalikan dana BLBI tersebut dengan beragam alasan. Mereka juga sudah berkali-kali dipanggil oleh pemerintah secara personal. Namun karena terus mangkir, akhirnya pemerintah menagih secara terbuka melalui media massa kepada beberapa obligor dan debitur yang selalu mangkir dari pemanggilan. Salah satu debitur yang mangkir ini adalah Tommy Soeharto. Karena tidak ada itikat baik untuk datang dan melunasi hutangnya, Tommy Soeharto pun harus rela ratusan hektar lahannya disita oleh pemerintah sebagai ganti pelunasan hutang BLBI dia. Tanah yang disita, walaupun luasnya mencapai ratusan hektar, tetap saja belum mampu menutupi hutang Tommy Soeharto. Tommy Soeharto melalui PT Timor Putra Nasional berhutang mencapai 2,6 triliun rupiah. Namun jumlah tanah yang disita hanya mencapai 600 miliar rupiah saja jika dinominalkan. Ini bahkan tidak sampai 30% loh dari total hutang Tommy Soeharto. Lalu, kemanakah pemerintah akan mencari sisa 70%-nya? Apakah selanjutnya akan ada lagi aset Tommy Soeharto yang disita? Ataukah anak emas cendana ini akan dipenjara atas tuduhan penyalahgunaan dana BLBI? Kasus BLBI ini sebenarnya adalah salah satu kasus mega korupsi di Indonesia dengan rentang waktu yang sangat panjang. Durasi kasus BLBI ini memakan waktu 20 tahun lebih. Semenjak era Presiden Soeharto hingga era awal kepemimpinan Jokowi, belum selesai juga kasusnya. Bagaimana sih awal mulanya kasus BLBI ini terjadi? Pada tahun 1988, Menteri Keuangan saat itu yakni JB Sumarlin dan juga Gubernur Bank Indonesia saat itu Adrianus Moy memperlakukan kebijakan Paket Oktober atau PAKTO. Melalui kebijakan ini, siapapun warga negara Republik Indonesia bisa mendirikan bank hanya dengan menyetor modal senilai 10 miliar rupiah saja. Akhirnya, lahirlah 200 bank baru yang mayoritas dimiliki oleh konglomerat Indonesia. Bank-bank baru ini sukses menghimpun banyak nasabah untuk menyimpan uang mereka di bank. Namun sayangnya, bukannya bijak dalam mengelola perputaran uang nasabah, konglomerat-konglomerat ini justru kebanyakan menggunakan dana nasabah untuk membesarkan kerajaan bisnis mereka masing-masing. Para konglomerat ini menggunakan bank yang mereka dirikan untuk memberikan kredit kepada bisnis-bisnis mereka sendiri secara besar-besaran. Menurut data yang dihimpun oleh tim redaksi Pustaka Timur dalam buku Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia, bahkan dikatakan bahwa banyak kredit macet yang terjadi di bisnis-bisnis para konglomerat saat itu. Tapi karena bank pemberi kredit adalah milik konglomerat itu sendiri, maka laporan keuangan pun bisa direkayasa oleh para konglomerat tersebut, sehingga terlihat sehat-sehat saja. Dalam perjalanannya, bank-bank milik konglomerat tersebut kalah clearing, tapi Bank Indonesia menyelamatkan mereka melalui fasilitas diskonto. Kemudian mereka kalah clearing lagi, dan kembali diselamatkan Bank Indonesia melalui fasilitas diskonto kedua. Ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1997, maka kebobrokan pengelolaan bank-bank konglomerat pun terkuak. Bank Indonesia sebagai lender of the last resort akhirnya banyak memberikan bantuan likuiditas bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau mismatch. Jadi, jika sewaktu-waktu nasabah menarik dana mereka dari bank bisa menyetorkan dana nasabah karena sudah disuntik dana oleh Bank Indonesia. Padahal sebelumnya kantong bank-bank ini banyak yang kering karena kesalahan dan keserakahan manajemen. Bulan Desember 1996, Bank Indonesia mulai memberikan bantuan likuiditas. Semula, nominalnya hanya 371 miliar rupiah. Sebulan sebelum krisis moneter tahun 1997, nominal BLBI yang disalurkan meningkat menjadi 1,2 triliun rupiah. Ketika krisis moneter melanda sebulan kemudian, posisi BLBI meningkat menjadi 1,4 triliun rupiah dan semakin naik dari waktu ke waktu. Akhir tahun 1997, jumlah dana BLBI yang dikucurkan membengkak menjadi 47,1 triliun rupiah. Dan saat krisis moneter melanda, terjadilah rush atau penarikan dana nasabah besar-besaran karena masyarakat panik dengan kondisi ekonomi dan inflasi yang menggila.
Jajaran Direksi Bank Indonesia kemudian mengirim surat kepada Presiden Soeharto untuk memberitahu Presiden tentang rencana Bank Indonesia mengatasi permasalahan rush tersebut. Bank Indonesia memberitahu Presiden bahwa mereka berencana akan mengganti saldo debit dengan surat berharga pasar uang khusus atau SBPUK. Presiden Soeharto kemudian menyetujui rencana tersebut. Pemerintah akhirnya menandatangani letter of intent pertama dengan IMF untuk mendapatkan bantuan pinjaman dana. Melalui letter of intent ini pula lah, IMF mulai menegaskan posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah independen dan menjadi pihak penyalur dana pinjaman IMF. IMF tidak mau memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia jika bank sentral mereka tidak independen dari pemerintah. Presiden Soeharto juga kemudian mengeluarkan Kepres nomor 24 dan 26 tahun 1998. Kepres ini menjamin bahwa dana masyarakat di bank-bank Indonesia akan tetap aman, baik dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kepres ini kemudian disetujui oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia lantas menguncurkan dana BLBI dengan jumlah lebih besar, yakni 164,54 triliun rupiah ke 54 bank nasional yang mengalami masalah. Celakanya, 84,5 triliun rupiah dari 164,54 triliun rupiah dana BLBI yang disalurkan ternyata justru diselewengkan oleh para pemilik bank untuk kepentingan bisnis dalam grup mereka sendiri. Tragedi ini diceritakan dengan cukup lengkap dalam buku kasus BLBI, Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia. Para konglomerat ini justru menggunakan dana BLBI untuk melunasi pinjaman mereka, membiayai kontrak derivatif baru, melakukan ekspansi kredit, membuka cabang bisnis baru, bahkan ada yang digunakan untuk menggoyang nilai rupiah. Bahkan sekitar 144,54 triliun rupiah dana BLBI itu justru dialihkan kepada pemerintah alias dianggap sebagai hutang pemerintah. Pemerintah akhirnya wajib membayar dana BLBI yang kini jadi hutang pemerintah ke Bank Indonesia. Selama 22 tahun lebih, pemerintah membayar hutang-hutang BLBI tersebut pakai APBN, pakai uang rakyat yang dihimpun melalui pajak. Padahal yang berhutang dan mangkir adalah para konglomerat. Tapi di era presiden-presiden sebelumnya, malah pemerintah loh yang bayarin hutang para konglomerat ini, alias debitor dan obligor yang menikmati dana BLBI. Sebenarnya pada bulan Maret 1998, pemerintah telah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk mengatasi masalah BLBI ini. BPPN kemudian menerima pengalihan 54 bank penerima BLBI yang bermasalah. Namun ternyata pendirian BPPN ini diikuti dengan rush lanjutan. Selama bulan April 1998, saldo negatif atau saldo minus di bank-bank di bawah BPPN justru terus naik. Uang ratusan triliun rupiah yang disalurkan sebagai BLBI tersebut juga macet. Sejumlah bank tidak mampu membayar kembali hutang-hutang mereka. Penyebabnya, dana BLBI yang seharusnya digunakan untuk penyihatan perbankan justru dialirkan ke perusahaan-perusahaan konglomerat, dan sejumlah bank yang bermasalah itu adalah milik para konglomerat itu sendiri. Akibatnya, dana BLBI hanya menjadi akal-akalan para pebisnis besar untuk mendanai kerajaan bisnis mereka sendiri. Pemerintah akhirnya membuat beragam skema untuk membuat para konglomerat bisa menyelesaikan hutang BLBI ini, mulai dari cara kewajiban pemegang saham, penyerahan aset, dan masih banyak lagi. Namun pada prakteknya, aset yang diserahkan kepada negara dihitung sendiri nilainya oleh para penikmat dana BLBI, bukan dihitung oleh lembaga independen yang netral. Akhirnya, banyak konglomerat yang ingkar janji dan dana BLBI tidak kembali. Banyak terjadi kasus ketika para penikmat dana BLBI menyerahkan aset mereka kepada pemerintah. Aset tersebut nilainya justru jauh di bawah nilai dana BLBI yang mereka pinjam. Dalam hal ini, negara bisa merugi triliunan rupiah gara-gara satu konglomerat saja. Belum lagi puluhan konglomerat lainnya yang ikutan curang dan mangkir. Dan yang lebih aneh lagi, kesalahan sebenarnya ada pada konglomerat-konglomerat yang salah manajemen dan serakah dalam mengelola bank-bank mereka. Tapi sejak krisis moneter tahun 1998, pemerintah justru harus membayar hutang-hutang para konglomerat tersebut ke Bank Indonesia. Ini jelas sangat merugikan negara, sedangkan para konglomerat yang menikmati dana BLBI tersebut masih banyak yang tidak melunasi hutangnya. Mereka santai-santai berlenggak-lenggok membuka bisnis baru, bahkan ada yang kabur dan hidup damai di luar negeri segala. Dan di tahun 2021 ini, pemerintah telah membentuk Satgas BLBI yang bertugas untuk mengejar dan menagih para konglomerat yang dulu menikmati dana BLBI tersebut.
Dari puluhan konglomerat yang menerima kucuran dana BLBI, baru 4 saja yang melunasi hutangnya. Mereka adalah Antoni Salim, Bob Hasan, Sudwi Kuatmono, dan Ibrahim Rishad. Sisanya masih ada yang proses negosiasi pelunasan, ada yang terang-terangan mangkir dari pemanggilan, bahkan ada yang kabur ke luar negeri. Tekad pemerintah untuk menyelesaikan kasus mega korupsi ini memang tidak main-main. Dan anehnya, sebelum Satgas BLBI ini diresmikan, hingga kini pemerintah mulai menyita aset-aset para debitur dan obligor. Banyak sekali terjadi demo-demo yang menuntut Jokowi untuk mundur. Banyak juga tuntutan demo lainnya yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Bahkan baru kali ini loh, sepanjang saya hidup, ada beberapa kali demo terjadi, tapi tuntutannya terlampau banyak dalam sekali demo saja. Mulai dari tuntutan pembatalan Omnibus Law yang sudah disahkan, tuntutan pemecatan ketua KPK, tuntutan pengembalian pegawai KPK yang tidak lolos TWK, tuntutan pengusutan dugaan mafia PCR, hingga tuntutan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Seolah-olah apapun isu yang ada harus dihembuskan dan dibuat heboh dalam demo, supaya pemerintah dan negeri ini gaduh dan sibuk ngurusin demo melulu. Menurut kalian, apakah demo-demo dan segala isu politik belakangan ini termasuk dalam benang merah besar dari penyelesaian kasus-kasus korupsi yang kini sedang diselesaikan oleh pemerintah?